terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Tiga kampung di Merauke masih banjir. Polisi ikut membantu warga menjaga harta benda. 150 lapak pedagang kaki lima ilegal dibongkar di Sperindak, Kota Jayapura. Stok obat di Rumah Sakit Jiwa AB Pura habis. Pelayanan rumah sakit sempat terganggu. Pengunjung Pantai Lampu 1, Merauke, Papua Selatan terhibur dengan festival budaya marin yang berlangsung meriah di panggung terbuka. Festival budaya marin menampilkan budaya dan kesenian khas asli Merauke seperti tarian, permainan, dan cerita rakyat. Panitia sengaja menggelar festival ini untuk memperkenalkan kepada generasi muda Papua budaya dan tradisi asli Papua yang saat ini mulai terlupakan. Nah, makanya kami berangkat dari keprihatinan seperti itu, Pak. Karena anak muda sekarang ini sudah lalai dengan gadgetnya, smartphone-nya, sehingga budaya leluhur, warisan budaya nenek moyangnya sudah dilupakan. Bahkan mereka tidak pede kalau menganggap ini budaya mereka. Padahal ini yang harus dibudayakan, ciri khas dari masyarakat kita. Ini ada beberapa penampilan. Yang pertama tarian, Pak, kemudian monolog, kemudian ada permainan rakyat, permainan tradisional masyarakat Marin khususnya. Ini yang isi dari mana aja yang isi? Ini ada mewakili beberapa distrik di Kabupaten Merauke. Salah satunya adalah ada dari Sota, kemudian ada Semangga, Tanah Miring, dan juga ada beberapa sekolah yang ada di lingkungan Kota Merauke. Ini diharapkan event ini bukan sekedar satu kali atau 2 kali. Kami meminta event ini terus berlanjut ke depan, dimulai oleh pemerintah. Paling tidak menjadi agenda tahunan. Selain kesenian, peserta dari distrik Sota Merauke yang berbatasan dengan Papua New Guinea memperkenalkan tarian Kanun Sebaya, yakni tarian budaya untuk menyambut tamu. Nah, apa yang ditampilkan oleh distrik Sota ini, Pak? Tarian tradisional Kanun. Itu pesertanya dari mana aja? Dari pelajar? Ya, pelajar dari siswa SMK Negeri 6 Merauke, Sota, ya, dari anak-anak dari suku Kanum. Pak, ceritanya seperti apa tarian yang ditampilkan ini, Pak? Ya, itu tarian rakyat untuk dalam acara penyambutan Tamu ya. Tamu. Selain festival budaya, panitia juga menyediakan mobil perpustakaan bagi pengunjung yang ingin membaca buku. Festival ini berlangsung meriah dan menjadi hiburan tersendiri bagi rakyat Merauke. Marin Imbuti merupakan suku tertua dan pemilik ulayat Kota Merauke. Namun budaya dan tradisi Marin Imbuti perlahan mulai hilang karena perkembangan zaman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan peralatan pertanian kepada pemerintah Kabupaten Merauke untuk mendukung pemanfaatan 40.000 hektar lahan persawahan di Merauke. Bantuan terdiri dari 52 traktor alat pemotong padi sekaligus penggilingan padi, traktor, hand traktor, mesin pompa air, drone, dan peralatan pertanian lainnya. Seluruh bantuan ini diangkut dengan menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut KRI Dr. Suroso. Bantuan alat pertanian ini merupakan tahap pertama yang dikirim Presiden dari total 250 peralatan pertanian untuk Pemkab Merauke. Begitu lihat kondisi existing di sini, bahwa ternyata ini perlu peralatan, rakyat itu butuh peralatan, butuh supporting yang besar, butuh saprodi, butuh bagaimana infrastruktur yang berkaitan dengan pengelolaan pertanian ini, baik water systemnya, drainase, long storage, dan semua pintu air, lalu juga bagaimana manajemennya. Maka Pak Menteri turunkan tim ahlinya ke sini, lalu kami didorong
Dan jawabannya cepat sekali. Begitu beliau ada di sini langsung hal sintanya didorong terpadu kerjasama langsung dengan TNI AL untuk bagaimana mendorong dari sana. Hal sintanya rinci didorong. Ada peralatan tanamnya, ada peralatan mengolah lahan tanahnya, ada peralatan untuk menata airnya, lagi pompa, lalu juga ada peralatan terkait lain seperti itu, peralatan panennya gitu. Jadi betul-betul komplit. Jadi kita ada traktor, harvester combine, pompa, sampai dengan rice planter gitu. Bahkan sampai dengan drone kita dibantu. Jadi drone-nya untuk bagaimana orang tidak lagi membasmi hama secara manual, tapi sudah pakai drone. Termasuk untuk besok tanam juga sudah bisa pakai drone. Bupati mengatakan bantuan alat pertanian ini akan mengurangi biaya produksi beras saat petani mulai menanam, proses panen, hingga akhirnya menjadi beras. Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Yapen, warga di Kampung Roipi meminta bantuan DPRD Yapen, alat berat membuat jalur air. Jalur air di kampung ini memang tersumbat, bahkan seringkali banjir. Warga di kampung ini selama 10 tahun lamanya dilanda banjir. Ya, kendala dari air bisa naik sampai ke rumah ini kan apabila hujan ini mata air ini kan tidak ada tempat pembuangan. Nah, tidak ada tempat pengeluaran pembuangan dari limbah air yang ada sehingga waktu hujan selesai air ini mulai naik. Ya, sehingga sampai ke rumah-rumah yang ada, sampai di Bapak Kampung rumah, sampai di lutut juga. Malam tidak bisa tidur. Tapi puji Tuhan, hari ini kami boleh menikmati sentuhan dari beliau, Pak Dewan, untuk membantu kami Kampung Roipi 2, tapi juga untuk menikmati rumah yang nanti akhirnya tidak terendam banjir lagi. Sehingga ke depan bagian ini mungkin bisa merupakan bagian yang sangat utama bagi kami yang ada di Kampung Roipi 2. Sehingga masyarakat ini tidur aman, kerja juga aman, tetap terhindar dari penyakit dan lain sebagainya. Aliran air ini akan langsung turun ke kali agar tidak lagi naik ke pemukiman warga. Muhammad Ridwan dan Eman melaporkan dari Merauke dan Kepulauan Yapen. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.